Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Fitra Mustaqimah, saya Anis Dioningrum, dan saya Rohama Jamilah. Saya Ade Rifatul Azizah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai alat peraga sistem ekskresi. Dan selamat menyaksikan. Nah, di sini kelompok kami menganalisis permasalahan dalam pembelajaran IPA. Pada pembelajaran IPA terdapat permasalahan yaitu kesulitan mengaitkan materi dengan situasi nyata, sehingga siswa sulit memahami konsep yang abstrak. Adapun metode pengajaran yang memaksa siswa hanya menghafal dan fokus pada guru dapat menghalangi siswa untuk mandiri dalam menciptakan konsep IPA. Jika tidak ada perubahan paradigma ke pembelajaran yang kontekstual, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pembelajaran agar guru dapat mengadopsi pembelajaran pendekatan yang relevan dengan kehidupan nyata. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, perlu dilakukannya analisis kebutuhan guna menentukan solusi yang tepat. Analisis yang pertama yaitu kebutuhan akan metode pengajaran yang lebih kontekstual agar membantu siswa menghubungkan konsep biologi dengan situasi yang nyata. Analisis kedua yaitu kebutuhan akan metode pengajaran yang lebih interaktif guna merangsang siswa untuk mengaplikasikan dan menciptakan konsep biologi secara mandiri. Analisis yang ketiga yaitu kebutuhan akan pelajaran yang berpusat kepada siswa. Hal ini untuk membantu mengembangkan pemahaman siswa secara mandiri. Analisis yang terakhir yaitu perlunya inovasi dalam pembelajaran. Kompetensi dasar pembelajaran IPA kelas 8 semester genap terdapat materi tentang menganalisis dan memahami gangguan pada sistem ekskresi, serta upaya menjaga sistem ekskresi. Pada materi tersebut, menjelaskan ginjal sebagai organ sistem ekskresi yang berkaitan dengan pembentukan urin pada bagian nefron. Namun, peserta didik akan berpikir secara abstrak tentang proses pembentukan urin pada ginjal, dan pendidik akan merasa kesulitan untuk memberikan pemahaman dengan struktural dan sistematis. Oleh karena itu, disusunlah alat peraga yang memudahkan bagi peserta didik dan memudahkan guru. Adapun nama dari alat peraga ini yaitu algapurin, alat peraga pembentukan urin. Alat peraga tersebut dirancang dengan adaptasi konsep nefron dalam membentuk urin. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat algapurin yaitu selang, corong, toples, karton, kardus atau papan, lem, selotip, kertas, alat tulis, air, manik-manik, gabus atau spons, botol, pewarna makanan, dan gunting. Kemudian cara kerjanya, yang pertama menyiapkan semua alat dan bahan, kemudian memotong selang kurang lebih sepanjang 1 meter, kemudian melapisi kardus dengan karton dan menempelkan selangnya. Selangnya ditempelkan dengan membentuk lengkungan menyerupai organ ekskresi pembentuk urin. Pada bagian lengkung Henle menyelipkan spons sebagai penyerapan. Kemudian menempelkan botol dan toples seperti pada gambar. Masukkan air berwarna melalui botol pertama. Kemudian langkah terakhir adalah memberikan nama pada setiap masing-masing organ. Mekanisme alat peraga ini dimulai dari air sebagai urin yang mengandung partikel yang lebih besar dari lubang filtrasi, mengalir dari ujung selang menuju filtrat glomerulus. Partikel dalam air akan difiltrasi menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya, air mengalir ke tubulus contratus proximal dan lengkung Henle. Di lengkung Henle terjadi peristiwa penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan. Kemudian, air menjadi urin primer. Air akan terus mengalir ke tubulus contratus distal dan terjadi penambahan zat-zat yang tidak dibutuhkan, dan urin berubah menjadi urin sesungguhnya. Urin akan terkumpul di tubulus colectivus dan ditampung di kandung kemih.